Bagaimana jika saya katakan bahwa semua usaha keras Anda, semua perjuangan tanpa henti yang Anda banggakan itu, sebenarnya adalah sumber kelemahan terbesar Anda? Ini adalah sebuah paradoks yang 99% pria salah memahaminya. Mereka percaya bahwa kekuatan datang dari mendorong lebih keras, mencengkeram lebih erat, dan memaksakan kehendak mereka pada dunia. Mereka salah, dan kesalahan ini membuat mereka cemas, frustrasi, dan rapuh secara emosional. Dalam 1 jam ke depan, kita tidak akan membahas kutipan-kutipan kuno. Kita akan membongkar satu pola pikir inti stoik yang disalahpahami oleh hampir semua orang. Ini adalah sebuah saklar mental, sebuah rahasia tersembunyi yang memisahkan pria yang reaktif dan terus-menerus kelelahan dari segelintir pria yang bergerak dalam hidup dengan ketenangan yang dalam dan kekuatan yang tanpa usaha. Ini bukan tentang menjadi pasif. Ini tentang menjadi strategis secara radikal. Ini adalah pengetahuan yang akan mengubah cara Anda menghadapi setiap tantangan, setiap kekecewaan, dan setiap kemenangan. Jika Anda siap untuk berhenti membuang-buang energi dan mulai membangun kekuatan sejati, Anda berada di tempat yang tepat. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda menulis di komentar, apa satu hal yang paling sering Anda coba paksa dalam hidup Anda saat ini? Mari kita mulai. Mari kita jujur, dunia modern telah menjual kepada Anda sebuah kebohongan yang sangat menarik. Kebohongan itu berbunyi, hustle, grind, never stop. Anda diberitahu bahwa kelelahan adalah lencana kehormatan. Bahwa jika Anda tidak terus-menerus berjuang, Anda akan tertinggal. Budaya ini memuja usaha, bukan efektivitas. Ia memuja gerakan, bukan kemajuan. Hasilnya, generasi pria yang berlari di atas treadmill, berkeringat, kehabisan napas, tetapi tidak pernah benar-benar sampai kemanapun. Anda merasakan ini setiap hari. Kecemasan saat memeriksa email di pagi hari, frustrasi saat proyek tidak berjalan sesuai rencana, kekecewaan saat orang lain tidak bertindak seperti yang Anda harapkan. Setiap emosi negatif ini berakar pada premis yang sama. Ini seharusnya berada dalam kendali saya, dan karena tidak ada yang salah. Anda mencoba memegang pasir, dan semakin erat genggaman Anda, semakin cepat pasir itu lolos melalui jari-jari Anda. Ini bukan masalah pribadi Anda, ini adalah masalah sistem operasi mental yang cacat, yang kita semua warisi. Sistem yang mengajarkan kita untuk melawan kenyataan, bukan bekerja dengannya. Sebelum kita bisa menginstal perangkat lunak baru yang lebih unggul, pola pikir stoik, kita harus terlebih dahulu mengakui bahwa program yang berjalan di kepala kita saat ini rusak dan menghabiskan daya mental kita tanpa hasil. Blok pertama, ilusi kontrol total. Pria modern terobsesi dengan kontrol. Kita ingin mengontrol pendapatan kita, karier kita, opini orang lain tentang kita, bahkan algoritma media sosial. Ini adalah permainan yang dirancang untuk kalah. Bayangkan seorang peselancar yang mencoba menghentikan ombak. Dia akan hancur. Peselancar yang bijak tidak melawan ombak. Dia menungganginya. Dia memahami kekuatan alam yang jauh lebih besar darinya dan menggunakan keahliannya untuk menavigasi, bukan menaklukkan. Inilah kesalahan fundamental pertama. Anda mencoba menjadi penghalang ombak, bukan peselancar. Anda percaya bahwa kekuatan berarti menolak kenyataan. Kaum stoik memahami bahwa kekuatan sejati dimulai dari penerimaan radikal terhadap apa yang ada. Blok kedua, memperkenalkan dikotomi kendali. Ini adalah inti dari segalanya. Konsep yang begitu sederhana namun sangat mendalam. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf stoik besar, merumuskannya dengan sempurna. Ia berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak. Dalam kendali kita adalah pikiran kita, penilaian kita, tindakan kita, dan keinginan kita. Di luar kendali kita, secara harfiah, segala sesuatu yang lain. Kesehatan kita, kekayaan kita, reputasi kita, tindakan orang lain, cuaca. 99% penderitaan manusia berasal dari satu kesalahan. Mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa kita kendalikan, sambil mengabaikan satu-satunya hal yang sepenuhnya kita kuasai, pikiran kita sendiri. Blok ketiga, energi mental adalah sumber daya terbatas. Pikirkan energi mental Anda seperti baterai ponsel. Setiap hari Anda bangun dengan 100%. Setiap kali Anda khawatir tentang apa yang dipikirkan bos Anda kehilangan 5%. Setiap kali Anda marah karena terjebak macet, Anda kehilangan 10%. Setiap kali Anda terobsesi dengan komentar negatif di media sosial, Anda kehilangan 15%. Pria biasa menghabiskan sebagian besar baterainya untuk hal-hal yang sama sekali tidak dapat ia ubah.
Di sore hari, baterainya tinggal 20% dan ia tidak punya energi lagi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Pekerjaannya, keluarganya, pengembangan dirinya. Pria stoik, sebaliknya, adalah seorang konservator energi yang kejam. Dia hanya menancapkan kabel dayanya pada hal-hal yang berada dalam domainnya. Blok keempat, pergeseran dari hasil ke proses. Masyarakat kita terobsesi dengan hasil. Apakah Anda mendapatkan promosi? Apakah Anda memenangkan pertandingan? Apakah Anda mendapatkan gadis itu? Obsesi ini adalah resep pasti untuk kecemasan. Karena hasil, menurut definisi stoik, hampir selalu berada di luar kendali penuh kita. Pria stoik melakukan pergeseran yang radikal. Dia mengalihkan fokusnya dari hasil yang tidak pasti ke proses yang bisa dia kendalikan. Dia tidak berkata, "Saya harus memenangkan pertandingan ini." Dia berkata, "Saya akan bermain dengan usaha terbaik saya, fokus pada setiap gerakan, dan menerapkan semua latihan saya." Kemenangan adalah bonus. Usaha yang terhormat adalah tujuannya. Ini adalah pembebasan mental yang luar biasa. Blok kelima, metafora pemanah. Seorang filsuf stoik bernama Cicero memberikan analogi yang sempurna. Bayangkan seorang pemanah. Apa yang bisa dia kendalikan? Dia bisa mengendalikan latihannya, pemilihan busur dan anak panahnya, cara dia berdiri, cara dia menarik tali busur, cara dia membidik. Tapi begitu anak panah itu melesat, apa yang terjadi selanjutnya berada di luar kendalinya. Angin sepoi-sepoi bisa datang, target bisa bergerak, burung bisa terbang melintas. Pemanah bodoh akan marah dan frustrasi pada angin. Pemanah stoik akan menilai dirinya berdasarkan kualitas tembakannya, bukan pada apakah anak panah itu mengenai sasaran atau tidak. Sebagian besar dari Anda menghabiskan hidup Anda dengan marah pada angin. Blok keenam. Bagaimana ini terlihat dalam praktik, karier. Di tempat kerja, pria biasa terobsesi dengan mendapatkan promosi. Dia mencoba memanipulasi, bermain politik, dan cemas tentang keputusan manajernya. Pria yang menerapkan pemikiran stoik fokus pada hal yang berbeda. Dia fokus untuk menjadi sangat baik dalam pekerjaannya. Dia fokus untuk menjadi rekan kerja yang dapat diandalkan. Dia fokus untuk memberikan nilai yang luar biasa setiap hari. Dia tahu bahwa promosi adalah hasil dari faktor-faktor yang tak terhitung jumlahnya di luar kendalinya. Anggaran perusahaan, politik kantor, bias pribadi manajer. Dengan fokus pada tindakannya sendiri, dia tidak hanya mengurangi stres, tetapi ironisnya, dia juga secara signifikan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan promosi itu. Blok ketujuh, penerapan dalam hubungan. Ini adalah area di mana pria paling sering gagal. Anda tidak bisa mengendalikan perasaan pasangan Anda. Anda tidak bisa mengendalikan suasana hatinya. Anda tidak bisa membuatnya mencintai Anda. Setiap upaya untuk melakukan itu akan menjadi bumerang dan terlihat sebagai manipulasi atau keputusasaan. Apa yang bisa Anda kendalikan? Anda bisa mengendalikan apakah Anda seorang pendengar yang baik. Anda bisa mengendalikan kejujuran Anda. Anda bisa mengendalikan kesabaran Anda. Anda bisa mengendalikan apakah Anda orang yang layak untuk dicintai. Fokus pada menjadi pasangan terbaik yang Anda bisa dan lepaskan keterikatan pada reaksi spesifik yang Anda inginkan darinya. Disinilah letak kepercayaan diri sejati. Blok ke-8. Melepaskan kebutuhan akan persetujuan eksternal. Salah satu penguras energi terbesar adalah keinginan konstan untuk disukai dan dihormati. Reputasi Anda, menurut definisi stoik, berada di luar kendali Anda. Orang akan salah paham tentang Anda. Mereka akan bergosip. Mereka akan memproyeksikan ketidakamanan mereka pada Anda. Mencoba mengelola persepsi semua orang adalah pekerjaan penuh waktu yang mustahil. Marcus Aurelius, Kaisar Roma dan seorang stoik, menulis dalam jurnal pribadinya, pendapat orang lain tentang Anda bukanlah urusan Anda. Kekuatan sejati datang dari memiliki standar internal. Anda melakukan apa yang benar karena itu benar, bukan karena tepuk tangan yang mungkin Anda dapatkan. Blok ke-9, seni premeditatio malorum. Ini terdengar rumit, tetapi konsepnya sederhana. Visualisasi negatif. Ini bukan pesimisme, ini adalah latihan strategis. Setiap pagi seorang stoik akan meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal-hal yang bisa salah hari itu. Dia mungkin terjebak macet, kliennya mungkin marah, proyeknya mungkin gagal. Tujuannya bukan untuk menimbulkan kecemasan, tetapi untuk mempersiapkan mental. Dengan memvisualisasikan tantangan-tantangan ini, dia mencabut sengatan emosionalnya. Ketika kemacetan benar-benar terjadi, reaksinya bukanlah "sial, hariku hancur".
Melainkan, ini dia, aku sudah mengantisipasi ini. Dia tidak bisa mengendalikan lalu lintas, tetapi dia bisa mengendalikan reaksinya terhadapnya. Blok ke-10, perbedaan antara keinginan dan preferensi. Ini adalah pergeseran bahasa yang halus, namun sangat kuat. Pria biasa menginginkan promosi. Ketika dia tidak mendapatkannya, dunianya runtuh. Pria stoik lebih suka mendapatkan promosi. Itu akan bagus, tentu saja. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, kesejahteraan batinnya tidak terpengaruh. Dia melatih dirinya untuk melihat hal-hal eksternal, bukan sebagai kebutuhan, tetapi sebagai preferensi. Saya lebih suka sehat, tetapi jika saya sakit, saya akan menghadapinya dengan tabah. Saya lebih suka kaya, tetapi jika saya miskin, saya akan menemukan martabat di dalamnya. Ketenangan Anda tidak lagi bergantung pada dunia yang memenuhi daftar keinginan Anda. Blok ke-11. Tindakan adalah wilayah kekuasaan Anda. Sementara emosi dan hasil bersifat fluktuatif, tindakan adalah satu-satunya hal yang 100% berada di bawah komando Anda. Ini adalah pemahaman yang memberdayakan. Anda tidak bisa mengendalikan apakah Anda merasa termotivasi untuk pergi ke gym, tetapi Anda bisa mengendalikan apakah tubuh Anda secara fisik bangun, memakai sepatu, dan berjalan keluar pintu. Para stoik adalah penganut tindakan, bukan perasaan. Mereka tahu bahwa tindakan yang benar seringkali mendahului perasaan yang benar. Jangan menunggu untuk merasa baik untuk melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Lakukan, dan perasaan itu akan mengikuti. Blok ke-12. Menerima masa lalu tanpa penyesalan. Penyesalan adalah salah satu bentuk usaha yang paling sia-sia. Ini adalah upaya untuk secara mental mengubah sesuatu yang secara fisik tidak dapat diubah. Masa lalu sepenuhnya berada di luar kendali Anda. Menghabiskan energi mental untuk seandainya saja, sama logisnya dengan berteriak pada matahari untuk terbenam lebih cepat. Pria stoik belajar dari masa lalu, tetapi tidak tinggal di sana. Dia mengekstrak pelajarannya, mengintegrasikannya ke dalam penilaiannya saat ini, dan kemudian melepaskannya. Masa lalu adalah data, bukan tempat tinggal. Energi Anda dibutuhkan untuk saat ini, untuk tindakan yang bisa Anda ambil sekarang. Blok ke-13. Menghadapi masa depan tanpa kecemasan. Kecemasan, sama seperti penyesalan, adalah kesalahan kategori. Ini adalah penderitaan atas hal-hal yang belum terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Ini adalah upaya untuk mengendalikan masa depan yang tidak dapat diketahui. Alih-alih cemas, pria stoik merencanakan. Perencanaan berada dalam kendali Anda. Hasilnya tidak. Buatlah rencana terbaik yang Anda bisa dengan informasi yang Anda miliki saat ini. Persiapkan diri untuk berbagai kemungkinan. Ingat premeditatio malorum. Setelah itu, fokuslah pada pelaksanaan langkah pertama. Satu-satunya bagian dari masa depan yang bisa Anda pengaruhi adalah melalui tindakan yang Anda ambil di saat ini. Blok ke-14. Konsep amor fati. Mencintai takdir Anda. Ini adalah level tertinggi dari pola pikir stoik yang dipopulerkan oleh Nietzsche, tetapi berakar dalam pada stoikisme. Ini lebih dari sekadar menerima apa yang terjadi. Ini adalah tentang secara aktif merangkul dan bahkan mencintai semua yang terjadi, baik-baik maupun buruk. Mengapa? Karena setiap peristiwa, setiap rintangan adalah kesempatan untuk melatih kebajikan, kesabaran, keberanian, kebijaksanaan. Ketika sebuah proyek gagal, pria biasa mengeluh. Pria yang mempraktikkan amor fati berkata, "Bagus, sebuah kesempatan untuk belajar ketahanan." Ini mengubah hidup dari serangkaian peristiwa yang terjadi pada Anda menjadi kurikulum yang dirancang untuk pertumbuhan Anda. Blok ke-15. Rintangan adalah jalan. Ini adalah frasa stoik terkenal yang diringkas oleh Ryan Holiday. Kebanyakan pria melihat rintangan sebagai sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Mereka mencoba mengelilinginya, melompatinya, atau menyerah. Pria stoik melihat rintangan itu sendiri sebagai jalan. Rintangan itu tidak menghalangi tindakan. Rintangan itu adalah tindakan. Klien yang sulit bukanlah penghalang. Dia adalah kesempatan untuk melatih kesabaran dan keterampilan negosiasi. Latihan yang berat bukanlah penghalang. Itu adalah kesempatan untuk membangun disiplin. Pergeseran perspektif ini mengubah setiap masalah menjadi peluang. Blok ke-16. Ketenangan. Bukanlah ketiadaan emosi. Ini adalah kesalahpahaman umum. Stoikisme tidak mengajarkan Anda untuk menjadi robot tanpa emosi. Itu mustahil dan tidak diinginkan.
Sebaliknya, ini mengajarkan Anda untuk tidak dikendalikan oleh emosi Anda. Anda akan tetap merasakan kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Perbedaannya adalah, akan ada jeda singkat antara stimulus, misalnya seseorang menghina Anda, dan respons Anda. Dalam jeda itu, Anda bisa menggunakan akal Anda. Anda bisa bertanya, apakah pendapat orang ini dalam kendali saya? Tidak. Apakah penting bagi karakter saya? Tidak. Kemudian Anda dapat memilih respons yang rasional daripada reaksi spontan. Anda menjadi penguasa di rumah mental Anda sendiri. Blok ke-17. Kebebasan sejati. Kita sering berpikir kebebasan berarti bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Para Stoik memiliki definisi yang lebih dalam. Kebebasan sejati adalah tidak menginginkan apa yang tidak bisa Anda miliki. Jika kebahagiaan Anda bergantung pada hal-hal eksternal, uang, status, persetujuan, maka Anda adalah budak dari hal-hal itu. Anda akan selalu cemas kehilangannya. Tetapi jika kebahagiaan Anda hanya bergantung pada pikiran dan tindakan Anda sendiri, maka tidak ada seorang pun atau apapun di dunia ini yang dapat mengambilnya dari Anda. Anda menjadi benar-benar bebas. Ini adalah benteng batin yang tidak bisa ditembus. Blok ke-18. Bagaimana pola pikir ini meningkatkan status sosial? Ironisnya, ketika Anda berhenti berusaha keras untuk membuat orang lain terkesan, Anda menjadi jauh lebih mengesankan. Pria yang tidak membutuhkan validasi eksternal memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Dia tidak reaktif, dia tidak mudah tersinggung. Dalam situasi krisis ketika semua orang panik, bereaksi terhadap hal-hal di luar kendali mereka, dia adalah orang yang tetap tenang dan fokus pada tindakan yang mungkin. Orang-orang secara alami tertarik pada stabilitas ini. Dia menjadi batu karang di tengah badai. Kekuatan yang tenang ini jauh lebih menarik daripada upaya yang berisik dan putus asa untuk mendapatkan perhatian. Blok ke-19. Bahaya kemenangan eksternal. Terkadang, berusaha terlalu keras berhasil. Anda mendapatkan promosi, Anda memenangkan argumen. Pria biasa melihat ini sebagai validasi dari strateginya. Pria Stoik melihatnya sebagai bahaya. Mengapa? Karena itu memperkuat keyakinan yang salah, bahwa Anda dapat mengendalikan yang tidak dapat dikendalikan. Itu membuat Anda kecanduan hasil eksternal. Dan ketika strategi itu akhirnya gagal, dan itu pasti akan gagal, kerusakannya akan jauh lebih besar. Kemenangan bisa menjadi guru yang lebih buruk daripada kekalahan jika itu mengajarkan pelajaran yang salah. Tetaplah fokus pada proses, bahkan saat Anda menang. Blok ke-20. Latihan praktis harian, jurnal Stoik. Ini adalah alat yang sangat kuat. Setiap malam, luangkan waktu 5 menit untuk menjawab 3 pertanyaan. 1. Apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Dalam hal apa yang bisa saya kendalikan? 2. Apa yang saya lakukan dengan buruk, di mana saya mencoba mengendalikan yang tidak dapat dikendalikan? 3. Apa yang akan saya lakukan secara berbeda besok? Latihan ini bukan tentang menghakimi diri sendiri. Ini adalah tentang analisis data yang tenang. Ini mempertajam kemampuan Anda untuk membedakan antara apa yang menjadi milik Anda dan apa yang bukan. Ini adalah cara paling efektif untuk mengubah teori ini menjadi praktik yang hidup. Blok ke-21. Mengidentifikasi kisah yang Anda ceritakan pada diri sendiri. Setiap kali Anda merasa frustrasi atau cemas, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, kisah apa yang sedang saya ceritakan pada diri saya sendiri saat ini? Biasanya ceritanya adalah, ini seharusnya tidak terjadi, atau dia seharusnya bertindak berbeda. Kenali bahwa ini hanyalah sebuah cerita, sebuah penilaian yang Anda tambahkan pada sebuah fakta. Faktanya adalah lalu lintas padat. Penilaiannya adalah, ini mengerikan dan merusak hariku. Para Stoik mengajarkan kita untuk memisahkan fakta dari penilaian. Anda tidak bisa mengendalikan fakta, tetapi Anda 100% mengendalikan penilaian. Blok ke-22. Paradoks persiapan. Pria yang paling siap menghadapi kekacauan adalah pria yang paling terikat pada rencananya. Dia membuat rencana A, dan ketika hidup memberinya situasi yang membutuhkan rencana G, dia panik. Pria Stoik juga mempersiapkan diri dengan tekun, tetapi dia mempersiapkan fleksibilitas. Dia merencanakan, tetapi memegang rencananya dengan ringan. Dia tahu bahwa rencana hanyalah sebuah hipotesis. Kenyataan adalah data yang sebenarnya. Dia siap untuk beradaptasi, berputar, dan bahkan meninggalkan rencananya sama sekali demi tindakan yang lebih bijaksana saat ini. Persiapannya bukan pada rencana itu sendiri, tetapi pada kemampuannya untuk merespons dengan bijak.
Blok ke-23, kekuatan dari klausul cadangan. Ini adalah teknik mental stoik yang kuat. Setiap kali Anda menetapkan tujuan, tambahkan frasa, jika tidak ada yang menghalangi atau takdir mengizinkan. Contoh, saya akan menyelesaikan laporan ini pada jam 5 sore, jika tidak ada yang menghalangi. Ini bukan tanda keraguan. Ini adalah pengakuan realitas. Ini secara mental mempersiapkan Anda untuk kemungkinan bahwa rintangan di luar kendali Anda mungkin muncul. Jika rintangan itu muncul, Anda tidak melihatnya sebagai kegagalan pribadi, melainkan sebagai bagian dari persyaratan. Ini menghilangkan ego dari persamaan dan memungkinkan respons yang lebih tenang dan lebih rasional. Blok ke-24, menjadi warga dunia, kosmopolitanisme. Para stoik percaya bahwa kita semua adalah warga dari satu komunitas universal. Perspektif ini membantu mengurangi pentingnya masalah pribadi kita. Ketika Anda terjebak macet, Anda mungkin merasa seperti pusat alam semesta yang menderita. Tetapi jika Anda memperbesar pandangan, Anda hanyalah satu dari miliaran orang, masing-masing dengan perjuangan mereka sendiri. Masalah Anda tidaklah unik, penderitaan Anda tidaklah istimewa. Perspektif kosmik ini tidak dimaksudkan untuk meremehkan perasaan Anda, tetapi untuk menempatkannya dalam konteks yang tepat. Ini menumbuhkan empati dan mengurangi ego. Blok ke-25. Peran tubuh dalam praktik stoik. Meskipun stoikisme adalah filosofi mental, para stoik tidak mengabaikan tubuh. Mereka melihat tubuh sebagai sesuatu yang berada di bawah kendali parsial kita. Anda tidak bisa mengendalikan genetika atau penyakit yang tak terduga. Tetapi Anda bisa mengendalikan apa yang Anda makan, seberapa sering Anda bergerak, dan seberapa banyak Anda beristirahat. Merawat tubuh Anda bukanlah untuk kesombongan. Ini adalah tentang memastikan bahwa bejana yang menampung pikiran Anda berfungsi seoptimal mungkin. Tubuh yang sehat dan kuat membuat praktik mental menjadi lebih mudah. Ini adalah tindakan menghormati satu-satunya alat yang benar-benar Anda miliki. Blok ke-26. Membedakan antara tidak suka dan tidak tahan. Bahasa kita membentuk realitas kita. Pria biasa sering berkata, "Saya tidak tahan dengan bos saya." Ini adalah pernyataan absolut yang membuatnya merasa tidak berdaya. Faktanya, dia bisa menahannya. Dia telah menahannya. Pria stoik akan mengubah bahasanya menjadi, "Saya tidak suka cara bos saya berkomunikasi." Pergeseran dari tidak tahan menjadi tidak suka mengubah masalah dari krisis eksistensial menjadi preferensi yang tidak terpenuhi. Ini mengembalikan kekuatan. Anda tidak suka, tetapi Anda bisa menanganinya. Dan dari posisi kekuatan itu, Anda bisa membuat pilihan yang lebih baik. Blok ke-27, lingkaran konsentris Hierokles. Bayangkan serangkaian lingkaran di sekitar Anda. Lingkaran terdalam adalah pikiran Anda sendiri. Berikutnya adalah tubuh Anda. Lalu keluarga dekat Anda, teman-teman Anda, komunitas lokal Anda, negara Anda, dan seluruh umat manusia. Tugas seorang stoik, menurut Hierokles, adalah secara konstan mencoba menarik lingkaran-lingkaran luar ini lebih dekat ke dalam. Ini berarti memperlakukan orang asing seperti sepupu dan sepupu seperti saudara. Ini adalah latihan empati aktif. Ini mengingatkan kita bahwa fokus pada diri sendiri, satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan, tidak berarti menjadi egois. Sebaliknya, itu memungkinkan kita untuk melayani orang lain dengan lebih baik, tanpa terikat pada hasil dari upaya kita. Blok ke-28. Kualitas perhatian Anda. Di dunia yang penuh dengan gangguan, perhatian Anda adalah aset paling berharga. Dan itu 100% dalam kendali Anda. Di mana Anda memilih untuk menempatkan fokus Anda menentukan kualitas hidup Anda. Pria biasa membiarkan perhatiannya ditarik ke segala arah oleh notifikasi, berita utama yang memicu kemarahan, dan gosip yang tidak relevan. Pria stoik secara sadar memilih di mana harus menginvestasikan perhatiannya. Dia bertanya, apakah ini akan membuat saya menjadi orang yang lebih baik? Apakah ini relevan dengan tujuan saya? Jika tidak, dia dengan kejam mengabaikannya. Dia adalah penjaga gerbang benteng pikirannya. Blok ke-29. Bahaya kenyamanan. Berusaha terlalu keras tidak hanya berlaku untuk mencapai tujuan, itu juga berlaku untuk menghindari ketidaknyamanan. Banyak pria menghabiskan energi yang luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang nyaman dan bebas dari gesekan. Para stoik melihat ini sebagai kelemahan. Mereka secara sukarela mempraktikkan ketidaknyamanan, mandi air dingin, tidur di lantai sesekali, berpuasa. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri sendiri, tetapi untuk melatih diri menangani kesulitan.
Ini adalah cara untuk mengingatkan diri sendiri, saya bisa menangani ini. Ini mengurangi rasa takut akan kesulitan dan membuat Anda lebih tangguh ketika kesulitan yang tidak disengaja datang. Blok ke-30. Ketenangan. Bukan tujuan akhir, melainkan produk sampingan. Ini adalah poin krusial. Jika Anda secara aktif berusaha untuk menjadi tenang, Anda akan gagal. Itu seperti mencoba untuk tidak memikirkan gajah merah muda. Ketenangan sejati atau apatheia dalam istilah Stoik bukanlah sesuatu yang Anda kejar secara langsung. Itu adalah produk sampingan alami yang muncul ketika Anda secara konsisten mempraktikkan dikotomi kendali. Ketika Anda berhenti membuang-buang energi untuk hal-hal yang tidak penting, ketika Anda fokus hanya pada tindakan dan pikiran Anda, ketenangan datang dengan sendirinya. Itu adalah hadiah yang Anda terima karena telah menata rumah mental Anda dengan benar. Blok ke-31. Menerapkan filter stoik pada konsumsi informasi. Setiap hari, Anda dibombardir dengan informasi. Sebagian besar dirancang untuk memicu reaksi emosional, kemarahan, ketakutan, iri hati. Sebelum Anda mengizinkan sepotong informasi masuk ke dalam pikiran Anda, terapkan filter ini. 1. Apakah ini dalam kendali saya? 2. Apakah ini relevan dengan kehidupan saya dan kebajikan yang ingin saya kembangkan? 99% berita utama, drama selebriti, dan perdebatan online akan gagal dalam tes ini. Dengan secara sadar menyaring masukan Anda melindungi ketenangan batin Anda dan menghemat energi mental untuk hal-hal yang benar-benar penting. Ini adalah diet informasi yang radikal. Blok ke-32. Seni mendengarkan secara stoik. Dalam percakapan, kebanyakan orang tidak mendengarkan. Mereka menunggu giliran untuk berbicara. Mereka mendengarkan untuk menemukan kekurangan dalam argumen lawan, untuk merumuskan sanggahan mereka. Ini adalah bentuk usaha yang halus untuk mengendalikan narasi. Pendengar stoik beroperasi secara berbeda. Dia mendengarkan untuk memahami, bukan untuk menang. Dia tahu bahwa persepsi orang lain berada di luar kendalinya. Tujuannya adalah untuk secara akurat memahami apa yang dikatakan, tanpa menambahkan penilaiannya sendiri secara prematur. Sikap ini tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga membuat orang lain merasa didengar, yang secara ironis memberi Anda lebih banyak pengaruh. Blok ke-33. Menghadapi kematian. Memento mori. Para stoik secara teratur merenungkan kefanaan mereka. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan untuk menjadi murung, sebaliknya ini adalah alat untuk membawa kejelasan dan urgensi. Ketika Anda ingat bahwa waktu Anda terbatas, hal-hal sepele yang membuat Anda stres, penghinaan kecil, ketidaknyamanan sementara, kehilangan kekuatannya. Ini memaksa Anda untuk bertanya, jika ini adalah hari terakhir saya, apakah ini cara saya ingin menghabiskan energi saya? Memento mori adalah filter utama. Ini memisahkan yang penting dari yang mendesak, dan yang abadi dari yang fana. Ini mendorong Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar dalam kendali Anda. Karakter Anda saat ini. Blok ke-34. Kekuatan jeda. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari Holocaust, menulis, di antara stimulus dan respons ada ruang. Di dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dalam respons, kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Ruang ini adalah medan pertempuran seorang stoik. Ketika Anda dihina stimulus, reaksi spontan Anda mungkin adalah kemarahan. Tetapi jika Anda bisa melatih diri untuk menciptakan jeda sepersekian detik, Anda bisa memasukkan akal ke dalam ruang itu. Anda bisa memilih respons yang lebih bijaksana. Mengembangkan kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi adalah salah satu keterampilan paling kuat yang bisa Anda pelajari. Itu adalah tombol kendali utama. Blok ke-35. Mengubah iri hati menjadi inspirasi. Iri hati adalah pengakuan yang menyakitkan atas kekurangan diri sendiri yang dipicu oleh kesuksesan orang lain. Ini adalah pemborosan energi yang luar biasa. Pria stoik, ketika melihat kesuksesan orang lain, melihatnya bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai data. Dia bertanya, kualitas atau tindakan apa yang dapat dikendalikan, yang menyebabkan kesuksesan ini? Bisakah saya menirunya? Dia mungkin tidak bisa meniru keberuntungan atau koneksi orang lain di luar kendali, tetapi dia bisa meniru disiplin, etos kerja, atau strategi mereka di dalam kendali. Ini mengubah emosi negatif yang pasif menjadi strategi positif yang aktif. Blok ke-36. Tanggung jawab radikal. Pria modern sering jatuh ke dalam mentalitas korban.
Ini bukan salahku, ini salah ekonomi, bosku, pasanganku. Pria stoik mengambil tanggung jawab penuh atas domainnya, pikirannya dan tindakannya. Dia mungkin tidak bersalah atas peristiwa yang menimpanya, tetapi dia 100% bertanggung jawab atas bagaimana dia meresponsnya. Tidak ada yang membuat dia marah. Dia memilih untuk merespons dengan kemarahan. Sikap ini pada awalnya bisa terasa menakutkan, tetapi pada akhirnya sangat memberdayakan. Jika Anda bertanggung jawab atas reaksi Anda, itu berarti Anda juga memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Blok ke-37. Menggunakan ketidaknyamanan sebagai kompas. Alih-alih menghindari hal-hal yang membuat Anda tidak nyaman, mulailah melihatnya sebagai penunjuk arah. Ketidaknyamanan seringkali menunjukkan area di mana Anda perlu tumbuh. Apakah Anda merasa tidak nyaman berbicara di depan umum? Itulah tepatnya yang harus Anda latih. Apakah Anda merasa tidak nyaman dengan percakapan yang sulit? Itulah yang perlu Anda lakukan. Pria biasa mencari jalan yang paling sedikit hambatannya. Pria stoik memahami bahwa jalan yang memiliki hambatan itulah yang akan membentuk karakternya. Dia dengan sengaja bergerak menuju gesekan yang konstruktif. Blok ke-38. Kekuatan diam. Di dunia yang berisik, diam adalah pernyataan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak merasa perlu untuk membuktikan diri Anda atau mengisi setiap kekosongan. Ketika dihina, diam seringkali merupakan respons yang lebih kuat daripada sanggahan yang cerdas. Itu menunjukkan bahwa pendapat orang tersebut tidak cukup penting untuk membenarkan pengeluaran energi Anda. Dalam negosiasi, diam bisa membuat pihak lain mengungkapkan lebih banyak informasi. Belajarlah untuk merasa nyaman dalam keheningan. Ini adalah tanda dari pikiran yang tidak perlu mencari validasi eksternal. Ketenangan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata. Blok ke-39. Melepaskan hasil, bahkan dalam kemenangan. Sangat mudah untuk menerapkan dikotomi kendali saat Anda gagal. Jauh lebih sulit untuk melakukannya saat Anda berhasil. Ketika Anda mencapai kesuksesan besar, ada godaan untuk percaya bahwa Anda sepenuhnya mengendalikannya. Aku berhasil karena aku hebat. Ini adalah perangkap ego. Pria stoik, bahkan dalam kemenangan, akan mengakui peran keberuntungan, waktu, dan faktor eksternal lainnya. Dia merayakan usahanya, yang bisa dia kendalikan, dan menerima hasilnya, yang tidak sepenuhnya dia kendalikan, dengan rasa syukur, bukan kesombongan. Ini membuatnya tetap rendah hati, dan siap menghadapi kemunduran di masa depan. Blok ke-40. Tugas, oikeiosis, sebagai motivasi. Daripada mengejar kebahagiaan atau gairah yang sulit dipahami, para stoik fokus pada pelaksanaan tugas-tugas mereka dengan baik. Tugas Anda sebagai seorang ayah, sebagai seorang putra, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang warga negara. Fokusnya adalah pada peran Anda dan melakukan yang terbaik dalam peran itu, terlepas dari apakah Anda merasa menyukainya hari itu atau tidak. Ini adalah sumber motivasi yang jauh lebih stabil daripada emosi yang fluktuatif. Lakukan apa yang harus dilakukan dengan keunggulan. Kepuasan yang dalam datang dari pemenuhan tanggung jawab, bukan dari pengejaran kesenangan. Blok ke-41. Bagaimana pola pikir ini mencegah kelelahan? Burnout. Kelelahan bukanlah hasil dari kerja keras. Ini adalah hasil dari usaha yang sia-sia. Ini adalah pengalaman berlari secepat yang Anda bisa, tetapi tidak maju. Dengan secara radikal memfokuskan energi Anda hanya pada apa yang bisa Anda kendalikan, Anda menghilangkan sumber utama kelelahan. Anda mungkin bekerja sama kerasnya, atau bahkan lebih keras, tetapi usaha Anda terasa bertujuan dan efektif. Anda tidak lagi membuang-buang daya mental untuk melawan kenyataan. Anda menyalurkan semua kekuatan Anda ke tuas yang benar-benar dapat menggerakkan sesuatu, tindakan Anda sendiri. Blok ke-42. Stoikisme. Bukanlah alasan untuk kemalasan. Beberapa orang salah menafsirkan melepaskan hasil sebagai alasan untuk tidak berusaha. Ini adalah kebalikannya. Justru karena Anda tidak terobsesi dengan hasil, Anda bebas untuk menginvestasikan 100% dari diri Anda ke dalam proses. Kecemasan tentang kegagalan tidak lagi melumpuhkan Anda. Anda bisa mengambil risiko yang diperhitungkan. Anda bisa sepenuhnya hadir dalam tugas yang ada, karena pikiran Anda tidak terpecah antara masa kini dan masa depan yang tidak pasti. Melepaskan kendali atas hasil membebaskan Anda untuk melakukan pekerjaan terbaik dalam hidup Anda. Blok ke-43. Konsep simpatia. Keterhubungan. Semua hal.
Para Stoik percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta saling terhubung dalam jaringan sebab dan akibat yang luas. Ini berarti bahwa tindakan Anda, sekecil apapun, memiliki riak. Ini juga berarti bahwa peristiwa yang tampaknya negatif mungkin memiliki tujuan dalam skema yang lebih besar yang tidak dapat Anda lihat. Perspektif ini menumbuhkan rasa rendah hati dan keajaiban. Ini membantu Anda untuk tidak terlalu cepat menghakimi suatu peristiwa sebagai buruk. Mungkin saja itu adalah bagian penting dari sebuah pola yang lebih besar dan lebih indah. Anda hanya perlu fokus memainkan peran Anda dengan baik. Blok ke-44. Berlatih menghadapi gangguan kecil. Anda tidak bisa berlatih untuk maraton dengan langsung berlari 42 km. Anda memulai dengan lari kecil. Hal yang sama berlaku untuk ketahanan mental. Latihlah dikotomi kendali pada gangguan-gangguan kecil sehari-hari. Kopi Anda tumpah. Internet lambat, seseorang memotong jalan Anda. Gunakan setiap peristiwa kecil ini sebagai repetisi di gym mental Anda. Alih-alih bereaksi dengan frustrasi, berhentilah sejenak. Identifikasi apa yang bisa dan tidak bisa Anda kendalikan. Pilih respons yang tenang. Dengan memperkuat otot stoik Anda pada hal-hal kecil, Anda akan siap ketika tantangan besar datang. Blok ke-45, indikator kemajuan sejati. Bagaimana Anda tahu jika Anda membuat kemajuan dalam praktik stoik Anda? Bukan dengan seberapa banyak uang yang Anda hasilkan, atau seberapa banyak pujian yang Anda terima. Indikator kemajuan sejati bersifat internal. Apakah Anda lebih jarang menyalahkan orang lain? Apakah Anda tidak terlalu terganggu oleh peristiwa di luar kendali Anda? Apakah Anda lebih cepat pulih dari kemunduran? Apakah Anda menemukan lebih banyak ketenangan dalam kehidupan sehari-hari? Kemajuan diukur bukan dari apa yang Anda miliki, tetapi dari bagaimana Anda bersikap. Fokus pada metrik internal ini. Blok ke-46. Perbedaan antara fakta dan opini. Epictetus berkata, manusia tidak terganggu oleh berbagai hal, tetapi oleh pandangan yang mereka ambil tentangnya. Hujan yang turun adalah sebuah fakta. Hujan merusak hari piknikku dan ini mengerikan adalah sebuah opini, sebuah penilaian. Banyak penderitaan kita berasal dari ketidakmampuan untuk membedakan keduanya. Latihlah diri Anda untuk secara mental menelanjangi peristiwa hingga ke fakta-fakta objektifnya. Bos saya memberikan umpan balik kritis pada pekerjaan saya. Ini adalah fakta. Bos saya pikir saya tidak kompeten dan karir saya tamat. Ini adalah opini yang menghancurkan. Tetaplah pada fakta. Blok ke-47. Stoikisme. Sebagai sistem operasi, bukan aplikasi. Banyak pendekatan pengembangan diri adalah seperti aplikasi. Anda menggunakannya saat Anda membutuhkannya. Stoikisme, khususnya dikotomi kendali, bukanlah sebuah aplikasi. Ini adalah sistem operasi, OS, yang berjalan di latar belakang setiap saat. Ini adalah fondasi di mana semua aplikasi lain, teknik produktivitas, strategi komunikasi berjalan. Tujuannya adalah untuk menginternalisasi pola pikir ini sehingga menjadi otomatis. Ini bukan sesuatu yang Anda lakukan. Ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dari diri Anda. Ini membutuhkan latihan yang konsisten. Blok ke-48. Mengapa pola pikir ini menghasilkan keberanian? Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah menilai sesuatu lebih tinggi daripada rasa takut. Pria biasa takut akan kegagalan, penolakan, dan kehilangan status. Rasa takut ini seringkali melumpuhkannya. Pria stoik juga merasakan takut, tetapi dia telah melatih dirinya untuk lebih menghargai integritas tindakannya daripada hasilnya. Dia tahu bahwa satu-satunya kegagalan sejati adalah tidak bertindak sesuai dengan prinsipnya. Karena dia telah melepaskan keterikatan pada hasil eksternal, dia bebas untuk mengambil tindakan yang benar, bahkan jika itu menakutkan. Ini adalah sumber keberanian yang otentik. Blok ke-49. Menggunakan humor sebagai alat stoik. Seneca, seorang negarawan dan penulis stoik, dikenal karena kecerdasannya. Humor adalah tanda perspektif. Kemampuan untuk menertawakan diri sendiri dan absurditas beberapa situasi adalah cara untuk menciptakan jarak emosional. Ketika Anda bisa menertawakan kemalangan kecil, Anda merampas kekuatannya untuk menyakiti Anda. Ini adalah cara untuk mengakui bahwa meskipun Anda menganggap serius usaha Anda tidak menganggap diri Anda terlalu serius. Humor adalah katup pelepas tekanan yang mencegah Anda menjadi terlalu kaku atau dogmatis dalam praktik Anda. Blok ke-50. Model peran dan mentor.
Para Stoik sangat percaya pada pentingnya belajar dari orang lain. Carilah model peran, baik historis maupun dalam kehidupan Anda sendiri, yang mencontohkan ketenangan dan kekuatan Stoik. Pelajari bagaimana mereka menghadapi kesulitan. Bayangkan apa yang akan mereka lakukan dalam situasi Anda. Memiliki seorang mentor atau komunitas orang-orang yang berpikiran sama dapat mempercepat kemajuan Anda secara dramatis. Anda tidak harus menemukan semua ini sendiri. Berdirilah di atas bahu para raksasa. Ini adalah tindakan yang bijaksana, bukan tanda kelemahan. Blok ke-51, Stoikisme dan Ambisi. Apakah melepaskan hasil berarti Anda harus melepaskan ambisi? Sama sekali tidak. Para Stoik adalah beberapa orang paling ambisius dalam sejarah, kaisar, negarawan, pengusaha. Perbedaannya terletak pada sumber dan sifat ambisi mereka. Ambisi mereka bukanlah untuk mengumpulkan mainan eksternal, tetapi untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri dan untuk melayani kebaikan bersama. Mereka memiliki tujuan yang besar dan berani, tetapi mereka tidak mengikat harga diri mereka pada pencapaian tujuan tersebut. Mereka jatuh cinta pada pengejaran keunggulan itu sendiri. Ini adalah ambisi yang berkelanjutan, yang tidak akan hancur oleh kegagalan. Blok ke-52. Lingkaran pengaruh versus lingkaran kepedulian. Stephen Covey mempopulerkan ide ini yang berakar kuat pada pemikiran Stoik. Lingkaran kepedulian Anda mencakup semua hal yang Anda pedulikan. Politik global, ekonomi, cuaca. Lingkaran pengaruh Anda yang jauh lebih kecil mencakup hal-hal yang dapat Anda pengaruhi secara langsung. Pria reaktif memfokuskan energinya pada lingkaran kepedulian, mengeluh dan khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat mereka ubah. Pria proaktif, pria Stoik, memfokuskan energinya pada lingkaran pengaruhnya. Dengan melakukan itu, ironisnya, lingkaran pengaruhnya mulai meluas. Blok ke-53, kekuatan syukur yang strategis. Syukur sering disajikan sebagai emosi yang lembut. Bagi seorang Stoik, itu adalah alat strategis. Dengan secara teratur merenungkan hal-hal yang Anda miliki, kesehatan Anda, betapapun tidak sempurnanya. Hubungan Anda, kemampuan Anda untuk berpikir, Anda mengurangi keinginan untuk hal-hal di luar kendali Anda. Ini adalah penangkal racun keinginan yang tak pernah terpuaskan. Latihan yang kuat adalah memikirkan hal-hal yang Anda anggap remeh dan membayangkan kehilangannya. Ini, seperti premeditatio malorum, bukan untuk menimbulkan kecemasan, tetapi untuk membangkitkan apresiasi yang mendalam terhadap apa yang sudah ada di sini, sekarang. Blok ke-54, menghadapi kritik dengan benar. Ada dua jenis kritik, yang konstruktif dan yang tidak. Pria biasa bereaksi secara defensif terhadap keduanya. Pria Stoik memprosesnya secara berbeda. Ketika dihadapkan dengan kritik, pertama-tama dia bertanya, apakah ada kebenaran dalam hal ini? Jika ada, dia melihat kritikusnya sebagai seorang guru yang telah memberinya data berharga secara gratis untuk perbaikan diri. Jika tidak ada kebenaran di dalamnya, dia mengabaikannya sebagai kebisingan yang tidak relevan, seperti gonggongan anjing. Dia tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang lain, tetapi dia bisa mengendalikan apakah dia belajar darinya atau tidak. Blok ke-55, keadilan sebagai kebajikan utama. Bagi para Stoik, semua kebajikan lainnya, keberanian, pengekangan diri, kebijaksanaan, pada akhirnya melayani kebajikan tertinggi, keadilan. Ini berarti bertindak dengan benar terhadap orang lain. Pola pikir dikotomi kendali memungkinkan ini. Ketika Anda tidak lagi terobsesi dengan keuntungan pribadi Anda atau terganggu oleh emosi reaktif, Anda memiliki kejelasan mental untuk bertanya, apa hal yang benar untuk dilakukan di sini? Apa yang akan melayani kebaikan bersama? Anda menjadi agen yang lebih baik dan lebih adil di dunia karena rumah batin Anda teratur. Blok ke-56, proses menjadi, bukan keadaan statis. Anda tidak akan pernah mencapai stoikisme yang sempurna. Tidak ada garis finish. Ini adalah praktik seumur hidup. Akan ada hari-hari di mana Anda lupa, di mana Anda bereaksi secara emosional, di mana Anda mencoba mengendalikan yang tidak dapat dikendalikan. Tidak apa-apa, tujuannya bukanlah kesempurnaan, tetapi kemajuan. Tujuannya adalah untuk bangun keesokan harinya dan mencoba lagi. Setiap kesalahan adalah kesempatan belajar. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa Anda adalah seorang siswa abadi dalam filosofi ini adalah bagian dari praktik itu sendiri. Blok ke-57, tindakan lebih keras daripada kata-kata.
Anda bisa membaca setiap buku tentang stoikisme, menonton setiap video, dan menghafal setiap kutipan. Tetapi jika Anda tidak menerapkannya, itu semua tidak berguna. Zeno, pendiri stoikisme, berkata, kesejahteraan dicapai dengan sedikit demi sedikit, tetapi bukanlah hal yang sedikit. Pengetahuan harus diwujudkan melalui tindakan. Pilihlah satu ide dari video ini, hanya satu, dan berkomitmenlah untuk mempraktikannya secara sadar selama seminggu ke depan. Mungkin itu adalah jurnal stoik, atau mungkin hanya jeda sebelum merespons. Tindakan kecil yang konsisten adalah jalan menuju transformasi. Blok ke-58, mengintegrasikan ketenangan dan tindakan. Hasil akhir dari praktik ini bukanlah seorang pria yang duduk bermeditasi di puncak gunung, terlepas dari dunia. Hasilnya adalah seorang pria yang dapat bergerak di tengah kekacauan dunia dengan ketenangan batin. Dia efektif justru karena dia tidak terikat secara emosional. Dia bisa membuat keputusan sulit karena egonya tidak menghalangi. Dia bisa memimpin orang lain karena dia tidak goyah oleh kepanikan mereka. Ini adalah sintesis Pamungkas, seorang pejuang yang tenang, seorang pembangun yang damai. Ini adalah kekuatan tanpa usaha. Blok ke-59. Warisan Anda yang sebenarnya. Pada akhirnya, apa yang akan Anda tinggalkan? Bukan uang atau gelar Anda. Ini adalah hal-hal eksternal yang akan memudar. Warisan Anda yang sebenarnya adalah pengaruh karakter Anda pada orang-orang di sekitar Anda. Apakah Anda sumber stabilitas atau sumber drama? Apakah Anda mengangkat orang lain dengan ketabahan Anda atau menyeret mereka ke bawah dengan kecemasan Anda? Dengan berfokus pada satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan, karakter Anda secara aktif membentuk warisan yang akan bertahan lama setelah Anda tiada. Ini adalah pekerjaan paling penting yang akan pernah Anda lakukan. Blok ke-60, panggilan untuk memilih. Sekarang Anda memiliki informasinya. Anda memahami perbedaannya antara mencoba mengendalikan angin dan belajar menyetel layar, antara marah pada permainan dan menguasai cara Anda bermain, antara menjadi budak dari setiap peristiwa eksternal dan menjadi penguasa kerajaan batin Anda. Pengetahuan saja tidak cukup. Sekarang datanglah pilihan. Apakah Anda akan terus menghabiskan energi Anda dengan mencoba memegang pasir? Atau apakah Anda akan mengalihkan fokus Anda ke satu-satunya hal yang penting? Pilihan itu ada dalam kendali Anda. Hanya dalam kendali Anda. Jadi, inilah kebenarannya. Kekuatan sejati, ketenangan yang Anda dambakan, tidak ditemukan dengan berusaha lebih keras. Itu ditemukan dengan berusaha lebih bijak. Itu ditemukan dengan secara kejam, melepaskan semua yang berada di luar kendali Anda, dan mengarahkan setiap ons energi dan fokus Anda ke domain kecil yang menjadi milik Anda, pikiran Anda, tindakan Anda, karakter Anda. Kesimpulan utamanya adalah ini. Berhentilah berusaha menjadi dewa yang mengendalikan alam semesta. Alih-alih, berusahalah menjadi manusia terbaik yang Anda bisa di dalam alam semesta sebagaimana adanya. Berhentilah mencoba mengendalikan angin, belajarlah menjadi pelaut yang ahli. Disitulah letak kekuatan, disitulah letak kebebasan, disitulah letak kedamaian. Anda telah menginvestasikan 1 jam waktu Anda untuk memahami sebuah konsep yang akan diabaikan oleh kebanyakan orang. Itu sudah menempatkan Anda di depan. Terima kasih telah mendedikasikan waktu dan perhatian Anda pada pekerjaan penting ini. Jika video ini beresonansi dengan Anda, jika Anda merasakan pergeseran di dalam diri Anda, subscribe dan bergabunglah dengan komunitas pria yang berkomitmen pada kekuatan sejati. Ini bukan untuk semua orang, tetapi jika ini untuk Anda, kami ingin Anda di sini. Sebagai komitmen terakhir Anda pada diri sendiri hari ini, tulis di komentar, "Saya fokus pada dayung saya." Biarkan itu menjadi pengingat Anda bahwa kekuatan Anda tidak terletak pada lautan, tetapi pada cara Anda mendayung. Kuasai itu, dan Anda akan bisa menavigasi badai apapun.